Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Baik anak-anak ibu, kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Nah ini ada profil pelajar Pancasila, kamu bisa lihat ada 6 ya anak-anak ibu. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang pengertian perangkat komputer. Adapun komponen komputer itu terdiri dari 3, yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga ada brainware atau sering disebut manusia atau user. Nah, yang pertama itu pengertian komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi, mengolah instruksi tersebut sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis yang menghasilkan output yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, itulah adalah pengertian dari komputer. Jadi, nanti di dalam komputer ini menerima, terus kata-kata kuncinya ya nak, menerima, mengolah, lalu output dikeluarkan, ada hasilnya. Itu adalah pengertian dari komputer. Nah, kita masuk ke penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam komputer ini. Komponen-komponen komputer ini itu terdiri dari 3 perangkat atau piranti yang sering juga kita sebut sebagai komponen dasar. Yang pertama ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunak, dan ada brainware atau manusia. Nah, yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Hardware ini anak-anak ibu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama nanti ada namanya piranti masukan atau input device. Ini merupakan semua peripheral atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Nah, di sini ada ibu kasih contoh dari input device. Ada keyboard, ada scanner, ada mouse, ada joystick, dan ada banyak lagi ya di sini. Ini adalah contoh-contoh dari input device. Ini merupakan piranti masukan. Oke. Yang berikutnya, yang kedua itu ada namanya piranti pengolah atau processing device. Processing device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Nah, di sini anak-anak ibu ada beberapa contoh dari proses device atau piranti pengolah. Ada RAM, ada ROM, ada prosesor, ada sound card, ada VGA card. Nah, masing-masing dari proses device ini ada fungsinya ya. Dari RAM, ROM, prosesor, sound card, dan VGA card ini tadi. Berikutnya yang ketiga adalah piranti keluaran atau output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian dari prosesor di dalam CPU. Nah, yang termasuk ke dalam contoh output device, ini ada monitor, ada printer, ada speaker, headset, project, plotter. Nah, di piranti keluaran ini atau output device itu ada 2 jenis ya nak. Ada dalam bentuk hard copy dan soft copy. Nah, kalau dalam bentuk soft copy ini biasanya seperti output dalam monitor, terus di flash disk, di storage nanti ada kita bahas. Itu dalam bentuk outputnya soft copy. Nah, kalau dalam bentuk hard copy itulah dia keluaran dari printer. Masuk kita keempat, yaitu penyimpanan cadangan atau backing storage. Adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital
yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Nah, ini ada Ibu kasih contoh dari beberapa backing storage. Ada disket, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Ada flash disk, ada CD, ada hard disk. Ini merupakan contoh-contoh atau media penyimpanan cadangan. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan macam data digital dalam bentuk digital. Oke, umurnya ini tergantung dari usia dan perawatan dari perangkat storage tersebut. Nah, ini ada gambar Ibu kasih, itu hubungan antara komponen perangkat keras. Pertama, langkahnya input device. Kamu memasukkan data dulu. Setelah itu diproses ke dalam CPU atau Central Processing Unit, kemudian dilakukan pengeluaran atau output device, dan dari CPU tadi ini bisa juga kita langsung simpan, yaitu bisa di dalam monitor atau di dalam flash disk, atau bisa juga kamu keluarkan tadi dalam bentuk di print. Output device tadi salah satu contohnya itu adalah printer. Nah, ini adalah hubungan antara komponen-komponen dari perangkat keras tersebut. Jadi mereka saling berhubungan. Oke. Yang berikutnya pembahasan kita yaitu tentang software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau piranti lunak, atau sering kita dengar bahasa Inggrisnya software, adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Adapun jenis-jenis dari software atau perangkat lunak ini, yang pertama itu ada software sistem operasi, dan yang kedua ada software aplikasi. Nah, di dalam software ini, anak-anak Ibu, contohnya seperti software sistem operasi, ini nanti ada beberapa contoh yang Ibu kasih. Contohnya, nah seperti ini, kamu bisa lihat. Ini ada software contoh perangkat lunak sistem operasi, ada Microsoft DOS, ada Windows XP, Windows Vista, ada Mac OS, ada Android, Symbian, ada Debian, ada Apple, dan lain-lain. Nah, kalau software aplikasi di sini contohnya ada Microsoft Word, ada Acrobat Reader, ada Skype. Banyak ya anak-anak Ibu. Ini merupakan contoh dari perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada brainware atau manusia atau user. Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Contohnya yang kita bisa masukkan ke dalam brainware yaitu programmer, administrator, dan operator. Itu contoh-contoh dari brainware atau manusia atau user yang menggunakan dari software dengan hardware tersebut tadi. Jadi, anak-anak Ibu, nanti di sini akan Ibu kasih satu bagan atau satu gambar di mana dari ketiga komponen ini tadi saling berhubungan. Nah, ini alur dari kerja sistem komputer itu, pertama kita harus melakukan penginputan data harus terlebih dahulu melakukan penginputan data melalui tadi contohnya ada keyboard. Setelah kamu inputkan data, diproses di dalam CPU. Sesudah diproses di dalam CPU, maka dikeluarkan atau output. Bisa juga di dalam pemrosesan itu kamu lakukan storage tadi, penyimpanan. Contohnya penyimpanan di dalam hard disk. Oke? Inilah alur kerja dari sistem komputer. Jadi anak-anak Ibu, kita bisa membuat suatu kesimpulan dari materi kita ini, bahwa kesimpulannya itu bahwa antara ketiga komponen ini, yaitu hardware, software, dengan brainware itu
tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mereka itu harus saling bekerja sama karena mereka saling membutuhkan. Yang ketiga ini tadi, mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jika mereka berdiri sendiri, maka tidak akan bisa melakukan suatu atau menghasilkan suatu pekerjaan, sehingga mereka harus saling bekerja sama. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.